Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tuti Komalasari dengan NIM 2213400033. BKI Cerah Menceriakan. Kali ini pada pertemuan 6 kita akan membahas mengenai syarat-syarat public speaking, faktor pendukung, dan juga hambatan-hambatan yang ada pada public speaking. Sebelum kita membahas hal itu, kita akan membahas mengenai 3 public speaker yang menjadi perwakilan di minggu ini. Yang pertama, melakukan public speaker dengan mereview suatu buku yang berjudul Atomic Habits, di mana dia menjelaskan beberapa insight yang didapatkan dari buku tersebut. Nah, insight ini dia jelaskan mengenai kebiasaan-kebiasaan baik yang merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, yang pertama, dia menjelaskan bahwa kebiasaan yang baik itu berawal dari hal-hal yang kecil, seperti halnya kita ingin memulai hidup sehat. Nah, kita bisa melakukannya dengan hal yang kecil terlebih dahulu, seperti membuat jadwal rutin untuk melakukan olahraga. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan hal-hal kecil seperti contohnya ketika kita ingin hidup sehat, kita tidak langsung melakukan lari maraton atau hal-hal yang memberatkan. Tetapi kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang kecil seperti berjalan kaki atau melakukan aktivitas yang bisa membuat tubuh kita sehat. Nah, selain itu juga, kita juga bisa merencanakan dan mempersiapkan hal tersebut untuk menjadi kebiasaan kita. Dan kita memberikan reward atau penghargaan kepada diri kita ketika kita bisa melakukan hal itu. Nah, dari insight-insight tersebut, dia menjelaskan dengan sangat detail. Selanjutnya, yang kedua yaitu membahas mengenai suatu hal itu tergantung pada tujuannya. Nah, public speaker yang kedua ini menjelaskan bahwa kita melakukan sesuatu dengan niatnya. Nah, niat kita untuk melakukan itu untuk apa? Nah, dia menjelaskan hal tersebut dan memberikan contohnya seperti Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, selain itu, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempunyai tujuan atau niat yang baik. Nah, maka kita akan mendapatkan suatu hal yang lebih baik lagi. Nah, public speaker yang ketiga yaitu saya sendiri. Nah, di mana saya mempresentasikan suatu pembelajaran yang saya lakukan kepada adik-adik kelas saya, yaitu tentang aplikasi komputer akuntansi, di mana saya menjelaskan langkah-langkah atau cara pengerjaan aplikasi komputer tersebut. Nah, itu public speaker kita pada pertemuan ke-6 kemarin. Nah, kita akan menjelaskan mengenai syarat-syarat, faktor pendukung, dan juga hambatan-hambatan yang ada dalam public speaking. Nah, syarat-syarat yang ada dalam public speaking yang pertama yaitu materi, di mana materi merupakan suatu hal yang sangat penting ketika kita akan melakukan suatu pembicaraan. Materi yang akan disampaikan itu harus relevan dengan apa yang menjadi tema suatu pembicaraan. Ketika kita melakukan public speaking, kita perlu menyiapkan materi yang akan kita sampaikan. Dengan membuat materi akan mempermudah kita untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Yang kedua yaitu tempat. Nah, syarat yang kedua ketika kita melakukan public speaking, kita harus mengetahui tempatnya itu di mana.
dan bagaimana tata letak atau tata ruang ketika kita akan melakukan public speaking. Hal tersebut dilakukan agar kita dan para audiens bisa merasa nyaman ketika mendengarkan dan juga berbicara di depan umum. Nah, di dalam tempat ini kita bisa memperhatikan pencahayaan, suhu ruang, atau juga pengaturan tempat duduk. Selain itu juga, di tempat ini kita harus mengetahui fasilitas apa yang disediakan. Nah, yang ketiga yaitu sasaran atau audiens. Nah, ketika kita akan melakukan public speaking, tentunya harus ada audiens atau sasaran yang akan kita tuju. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita harus bisa mengetahui siapa sasaran kita dan tujuan apa yang akan kita sampaikan kepada para audiens ini, sehingga kita bisa menyesuaikan materi dan juga tema yang akan kita sampaikan pada saat melakukan public speaking. Itu beberapa syarat yang ada pada public speaking. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam public speaking. Nah, faktor pendukung ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana ketika kita melakukan suatu pembicaraan, kita harus berbicara dengan jujur, sehingga para audiens ini bisa percaya kepada kita sebagai public speaker-nya. Dan kejujuran ini bisa memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu sikap yang benar, di mana ketika kita melakukan public speaking, kita harus bisa mempunyai sikap yang tenang dan juga percaya diri, sehingga audiens bisa melihat penampilan kita dengan sangat baik. Ketika kita bersikap dengan baik, maka audiens akan antusias mendengarkan kita. Selain itu, sikap yang baik adalah sikap di mana kita bisa menghormati audiens. Maksudnya yaitu kita harus bisa mengatur gerakan kita ketika melakukan public speaking sehingga tidak menyinggung para audiens. Nah, yang ketiga yaitu minat terhadap orang lain, di mana kita sebagai public speaker harus bisa memahami perspektif audiens dan menunjukkan empati kita kepada para audiens. Minat terhadap orang lain ini membantu membangun koneksi personal antara pembicara dan juga pendengar. Selain itu juga kita harus bisa memahami kebutuhan para audiens, di mana ketika kita melakukan public speaking, kita harus bisa memahami kebutuhan dan harapan yang audiens berikan kepada kita, sehingga kita juga bisa melakukan presentasi atau pembicaraan yang sesuai dan efektif kepada para audiens. Nah, yang keempat yaitu keterbukaan terhadap diri sendiri, di mana ketika seorang public speaker sudah terbuka kepada dirinya sendiri, dia mampu melakukan public speaking di depan umum dengan percaya diri, sehingga dia juga bisa mengelola kecemasannya ketika akan melakukan public speaking. Itu dia 4 faktor yang ada dalam public speaking. Selanjutnya yaitu ada hambatan-hambatan yang ada dalam public speaking. Hambatan dalam public speaking ini dibagi menjadi 2, yaitu ada hambatan berdasarkan faktor internal dan juga berdasarkan faktor eksternal. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu hambatan berdasarkan faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari diri seorang public speaker itu sendiri. Seperti halnya ketika dia melakukan public speaking, dia terhambat oleh kecemasan yang ada pada dirinya. Hal tersebut merupakan hambatan yang ada di dalam diri seorang public speaker. Selain itu, public speaker yang tidak menguasai materi akan menghambat jalannya public speaking. Nah, sehingga seorang public speaker ini harus bisa menguasai materi yang akan dia sampaikan. Selanjutnya itu, public speaker tidak menguasai situasi lawan bicaranya. Nah,
Seorang public speaker seharusnya bisa mengetahui siapa lawan bicaranya, sehingga ketika melakukan public speaking, dia bisa menyampaikan public speakingnya dengan gaya atau cara yang baik. Nah, selanjutnya yaitu tidak mengetahui situasi dan juga lawan bicaranya. Nah, seorang public speaker seharusnya bisa melakukan riset atau mengetahui dulu siapa lawan bicaranya atau siapa audiensnya, sehingga ketika melakukan public speaking pada suatu acara, public speaker sudah mengetahui siapa lawan bicaranya dan bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal ini berasal dari luar diri seorang public speaker. Nah, yang pertama yaitu audiens. Nah, kenapa audiens menjadi faktor penghambat suatu public speaking? Nah, karena audiens yang tidak aktif itu bisa menghambat jalannya suatu public speaking. Seorang public speaker harus bisa menyampaikan suatu pesan kepada para audiens. Nah, audiensnya ini harus bisa merespon public speakernya. Ketika audiens ini tidak aktif, maka public speaker merasa bahwa penyampaiannya atau cara penyampaiannya itu kurang baik. Maka perlu strategi untuk mengatasinya, seperti mengajukan suatu pertanyaan kepada audiens hingga audiens ikut aktif dalam public speaking tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Nah, di mana keterbatasan waktu ini menjadi penghambat suatu public speaking. Karena seorang public speaker juga harus bisa mengatur atau mengelola waktunya dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, keterbatasan waktu ini menjadi suatu penghambat jalannya public speaking. Karena suatu acara itu sudah diberi waktu atau porsinya masing-masing, sehingga public speaker harus bisa menyesuaikannya dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu masalah teknis dan tempat, di mana ketika seorang public speaker melakukan public speaking di suatu tempat, dia harus bisa mengetahui kondisi tempatnya dan juga alat-alat yang mendukung dia saat melakukan public speaking. Nah, ketika tempat atau alat-alat yang mendukung tersebut tidak sesuai, maka akan menghambat jalannya public speaking. Maka untuk itu perlu pengecekan ulang agar tempat atau juga peralatan-peralatan yang mendukung public speaking ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ketidakjelasan tujuan dan juga sasaran. Ketika seorang public speaker tidak mengetahui tujuan dan juga sasarannya, maka public speaker akan merasa bingung ketika akan menyampaikan public speaking karena tujuan dan juga sasarannya ini tidak jelas, sehingga ketika melakukan presentasi dia tidak tahu dengan gaya apa dan juga cara seperti apa yang akan dia sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-6 kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.